Hola, salam Just Talk. Gue kembali lagi dengan dua match City, Liverpool dan juga Barcelona sama update Serie A dan La Liga. Sebelum gue mulai, jadi minggu depan itu kan ada semifinal FA antara Liverpool dan City juga. Kalau sekarang kan Liga, besok itu semifinal, dan gue sama Bung Helmi Yahya mau bikin live commentary. Jadi yang kalian lihat nanti kita akan tampil dari mungkin jam 9, 9:04 karena mainnya setengah 10. Kita tampil live commentary di YouTube-nya R66. Kalian lihat pertandingannya tetap di TV, cuman YouTube-nya di gue dan Helmi, dan kita memberikan komentar tentang berjalannya pertandingan. Kayak play by play gitulah. Dan kita akan ditemani oleh satu fans dari Man City dan juga satu fans dari Liverpool. Jadi kita berempat tampil dan semoga seru karena ini pertama kali kita lakukan itu. Kalau seandainya oke, banyak yang nonton ya akan lebih sering kita lakukan. Oke? Jadi malam ini gue bikinnya setelah pertandingan ya. Jadi bukan hari Senin. Postingnya kan hari Senin. Ini ada dua tim yang menurut gue menguasai dunia sepak bola berapa tahun terakhir. Tidak hanya di Liga Inggris, di EPL pun praktis antara dua tim ini. Dan sebelumnya kan 2 bulan 3 bulan yang lalu kan Chelsea masih ikutan bersaing. Habis itu ngedrop karena 3-4-3-nya Tuchel yang ajaib itu. Jadi kalau gue bilang Chelsea gagal, nggak bisa mengikuti performa kedua tim ini. Mempersulit pun nggak, lihat aja gapnya seperti apa. Gue udah jelaskan di preview bahwa ini kita bicara dua tim yang tidak akan bertahan, yang bermain dengan style yang berbeda, dan sedikit peluang itu terjadi gol. Ini kan skornya kan 2-2, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Dan 2 gol itu kesalahan back. 1 Alexander Arnold, gol kedua, kalau nggak salah golnya Gapsus. 1 si Walker, gol kedua juga, golnya si Mane. Nah, lawan tim kayak begini, lu nggak boleh bikin setengah kesalahan atau seperempat kesalahan, langsung distrap. Di babak pertama harus kita akui, dan fans Liverpool pun juga yang netral ya, itu setuju bahwa peluang itu lebih banyak City. Tapi memang setengah peluang defense yang Liverpool cukup bagus. Dan yang jadi masalah ya kalau kita berandai-andai, kalau City punya Benzema itu udah selesai. Yang jadi masalah kan semua bisa cetak gol, cuman gak ada yang bener-bener tajam. Sterling. Gapsus 2 kali dia bisa passing kembali, dia shooting langsung ke kiper dan nggak masuk. Sayang sekali karena kalau City lebih tajam dikit aja itu bisa masuk. Sementara Liverpool pun juga, yang bikin agak aneh, Liverpool ini setelah tertinggal baru mereka maju. Kenapa mereka nggak maju pada saat skor 1-1 contoh atau 0-0? Kenapa harus tunggu ketinggalan dulu? Dan beruntung tidak ketinggalan sampai 3-2 ya, karena golnya Sterling atau Gapsus itu memang offside, dan banyak peluang banget didapatkan, apalagi yang terakhir dari si Mahrez. Cuman gue lihat ada sedikit perubahan di City, di mana mereka beradaptasi. Jadi defense lini terakhirnya Liverpool ini kan tinggi banget. Biasanya kita tahu City kan passing, kombinasi, true pass, ya kan. Nah, kali ini Liverpool kewalahan dengan long ball. Tapi harus diakui memang long ballnya City itu cukup akurat, terutama di babak pertama. Berapa kali itu mereka lewat dengan long ball aja. Dan kalau gue bilang sih, di situ pemain Liverpool agak lambat. Matip itu berapa kali kalah sprint. Alexander Arnold juga. Dan lu kan nggak bisa ngandelin Van Dijk doang, sama Robertson ya cukup cepet lah. Tapi di situ itulah kenapa si Pep pasang Sterling, Foden dan Gapsus. Gapsus ini kan jarang main, biasanya Mahrez.
karena untuk memanfaatkan ruang itu, dan strateginya Pep berhasil. Sementara Liverpool ya mengandalkan kecerdikan pemain. Kayak gol kedua itu kan kalau gue bilang passingnya Salah itu out of nowhere, karena Salah dapat bola dari Alexander dan dia lihat bahwa Walker ini kejauhan, kalau nggak salah covernya si Mane, bener-bener dikasih end passing yang sangat akurat, sehingga Mane finishingnya juga luar biasa. Inilah plus poinnya Liverpool. Kalau Mane dan Salah lagi on fire, plus Jota juga cetak gol, walaupun si Trent Alexander-Arnold membuat kesalahan, tapi dia at least memberikan satu assist. Ini yang tidak dimiliki kalau gue bilang oleh City, pemain yang benar-benar punya nilai tambah yang berkualitas kayak si Salah dan Mane. Sementara City benar-benar mengandalkan teamwork, dan teamworknya memang luar biasa. Banyak pemain baru kayak Cancelo, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva nggak kelihatan. Harusnya kalau gue bilang Gundogan yang masuk di menit 70-an gitu. Tapi ya Foden oke, Sterling jelek, Gapsus oke, tapi harusnya kalau gue bilang kalau dia nggak egois itu harusnya City bisa menang. Tapi dua-dua secara overall dari sisi permainan, bukan gol aja ya, dari sisi permainan peluang besar, gue bilang gue rasa kedua tim bisa terima. Dua-dua bermain bagus, luar biasa, tegang dari detik awal sampai detik akhir. Sebuah match supposed to be like that, karena Pep dan Klopp sangat sadar yang nonton match itu bukan hanya fans City atau Liverpool, tapi seluruh dunia, dan kita semua menikmati. Inilah indahnya sepak bola, tidak hanya menghalalkan segalanya untuk menang ya. Maka dari itu gue harap pada saat gue live commentary semifinal FA Cup sama serunya match ini. Oke? Ya, kita bahas sekarang Barcelona yang baru menang 2-3 di Levante. Tapi berjalan pertandingan tidak sesuai dengan harapan fans atau penonton yang lain. Jadi Levante itu berada di rank 19, zona degradasi. Ketemu Barca, kalau menang berada di rank 2. Oke, Atletico kalah, Sevilla boleh menang, tapi poinnya sama, kurang satu pertandingan. Dan goal difference juga lebih banyak. Jadi Barca berada di rank 2 sekarang setelah pertandingan. Nah, Xavi dan Pedri di bangku cadangan karena mereka bermain full lawan Frankfurt. Jadi yang bermain Busquets, Nico dan De Jong. Nah, bermain dengan gaya Barca adalah lu kuasai lini tengah, baru membangun serangan itu bisa berjalan. Nah, ini kalah total loh lini tengah di babak pertama terutama. Kenapa kalah total? Karena Levante tidak disangka oleh Xavi bahwa bermain man to man. Jadi semua di cover, kecuali yang pemain sayap dibiarin di sayap, tapi dalamnya di cover. Artinya dua center back di belakang Araujo sama Eric nggak punya banyak pilihan untuk melakukan membangun serangan. Nah, akhirnya Mas Xavi dibilangin buang ke depan. Nah, kalau buat bola dibuang ke depan kan tergantung pemain tengah, terutama Nico sama De Jong, untuk membuka ruang. Kalau membuka ruang kan artinya mereka harus balik dulu, biar di belakang 3 lawan 4 atau 3 lawan 3 kan. Ini nggak dapat. De Jong digeser ke depan. Akhirnya Busquets kewalahan karena Nico nggak ngebantu sama sekali. Babak pertama itu lebih banyak peluang Levante daripada Barca. Dembele juga main jelek di babak pertama. Alba juga nggak dapat peluang, nggak dapat bola, nggak dapat supply. Ferran Torres nggak begitu kelihatan juga. Bener-bener kaget, dan mereka akhirnya dapat gol lewat penalti. Nah, 3 penalti loh, 3. Yang bener-bener penalti gue bilang yang terakhir, Langley. Oke. Pertama,
si Alves itu memang melebarkan diri, tapi nggak ada kena muka sama sekali. Pemain Levante itu udah seolah-olah digebukin sekampung, pegang mukanya padahal nggak kesentuh sama sekali. Kan bisa dicek di VAR. Yang kedua, heading. Si Eric Garcia berusaha heading, tapi di heading dia kalah heading terus kena tangannya, bisa penalti. Emang aturan bola kayak begitu. Lu harus aturan VAR kayak lu harus paham sebagai wasit, dan ini diterapkan di Inggris, sudah agak mendingan di Inggris. Kalau bener-bener nggak ada unsur kesengajaan, nggak dikasih. Tapi wasit Spanyol ini kayaknya pengen banget Barca kalah. Kalau Madrid dikasih 3 penalti, Barca kena 3 penalti. Akhirnya dari 3, 2 yang masuk. Sampai Xavi, Pedri gantikan Nico dan Frenkie de Jong baru berjalan. Kenapa? Mereka lebih mobile. Mereka jemput bola, buka ruangan ke depan dan lain-lainnya. Jauh lebih hidup lah. Di samping itu di babak pertama Dembele juga nggak didukung sama Alves sama sekali. Kayaknya ini instruksi, karena biar kalau counter ada 2 center back plus Alves. Nah, si Alba doang yang maju ke depan, yang ngebantu serangan. Jadi di situ agak kurang. Mengharapkan skill individu Dembele itu di babak pertama mungkin 2-3 kali kelihatan, terutama di babak kedua lebih kelihatan. Dan akhirnya ya Lord de Jong masuk menit 91, dapat 1 peluang heading langsung gol. Tapi permainannya sih kalau gue bilang jelek banget ya. Jelek, bahwa Xavi harus sadar tidak semua lawan ini parkir bis. Dan gue bingung Xavi pasang Dakocan di lapangan tengah gimana mau bisa pegang bola gitu loh. Nggak bisa, justru lini tengah ini penting sekali. Mending yang dirotasi Xavi, Pedri sama De Jong gantian terus lah, sekali-sekali Busquets. Tapi Nico jangan dimainkan lagi lah. Bener-bener berkali-kali gue udah bilang nih, pemain berkali-kali bermain gak ada gunanya sama sekali. Bahkan zamannya Koeman udah gak ada gunanya. Tapi ya sudah, kita lihat aja. Udah menang 2-3, akhirnya dikerjain wasit tapi nggak berhasil. Barca tetap menang. Ya kita lihat, walaupun gue bilang tetap, udah berkali-kali gue bilang Madrid tetap juara, gue nggak ngelihat. Kalau sisa 1 pertandingan Barca menang, selisih 9 poin, artinya Madrid harus 3 kali kalah. Gue nggak ngelihat itu. But anyway, ya itu aja. Yang penting menang. Besok gue bikin preview Champions League. Semoga Champions League lebih seru. Oke? Oh ya, update Serie A. Serie A. Milan kembali menelan, kehilangan poin. 2 kali beruntun seri lawan tim menengah ke bawah. Sekarang ketinggalan 4 poin. Kalau Inter kan sisa 1 match. Kalau Inter itu menang, berada di atas Milan. Waktu gue bilang Milan bermain gerusak-gerusuk, gue dibully habis-habisan. Habis itu berapa pemain di grup Milan mengakui bahwa Milan itu emang gerusak-gerusuk. That's the difference between you and me. Thanks for watching.